Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sandela dan teman saya Febri Situmorang. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu asuransi. Baiklah, yang pertama, menurut Profesor Mer dan Kamek, asuransi merupakan alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian yang dapat diramalkan itu dipikuli merata oleh mereka yang bergabung. Lalu ada menurut Profesor Willett, asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. Lalu selanjutnya ada definisi asuransi. Yang pertama, asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Lalu yang kedua, pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara bertahap. Lalu yang ketiga, pihak penanggung yang berjanji membayar sejumlah uang santunan kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau bertahap apabila tertanggung mengalami peristiwa yang menimbulkan kerugian. Lalu sebuah peristiwa atau eksiden yang tidak tertentu atau tidak disengaja. Lalu yang terakhir, adanya kepentingan atas objek yang ditanggungkan ketika terjadi kerugian atau insurable interest. Lalu selanjutnya ada tujuan asuransi. Jadi tujuan asuransi ini ada 4. Yang pertama, pengalihan risiko. Ini pengalihan risiko dari pemilik objek kepada pihak asuransi. Lalu yang kedua, pembayaran ganti rugi, membayar nilai kerugian dari asuransi kepada pemilik objek. Lalu yang ketiga, pembayaran santunan, membayarkan santunan dari asuransi kepada ahli waris pemegang polis. Lalu yang terakhir, kesejahteraan anggota. Dalam asuransi terdapat himpunan pemegang polis, sehingga jika satu orang mengalami kerugian maka secara tidak langsung jumlah premi yang terkumpul untuk membantu anggota tersebut. Lalu selanjutnya ada macam-macam asuransi. Macam-macam asuransi ini terbagi dari dua segi. Yang pertama dari segi jenis objeknya, lalu dari segi sifatnya. Yang pertama dari segi jenis objeknya, yaitu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, asuransi orang, meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jaminan hari tua, dan lainnya yang objek pertanggungannya adalah manusia. Lalu yang kedua, meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi penerbangan, dan lainnya yang objeknya pertanggungannya adalah harta benda atau milik seseorang yang memiliki kepentingan atas objek tersebut. Lalu dari segi sifatnya terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada asuransi sosial atau asuransi wajib. Ini adalah para peserta yang terdapat unsur paksaan atau wajib bagi warga negara, seperti asuransi wajib dalam setiap mengurus STNK yang dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN, seperti PT Asuransi Jasa Raharja. Lalu yang kedua, asuransi sukarela, yaitu tidak ada paksaan dalam keanggotaan, setiap orang bebas untuk menentukan asuransi mana yang akan dipilih sesuai tingkat kebutuhan. Contohnya seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Bumi Putra Muda, PT Asuransi Purna Arta Nugraha, PT Asuransi Bintang, dan AJP Bumi Putra. Lalu yang selanjutnya ada jenis perusahaan asuransi di Indonesia. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asuransi jiwa. Ini menanggung risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungan jiwanya. Contohnya seperti AJB Bumi Putra, PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Prudensial, dan lainnya yang sejenis. Lalu yang kedua, asuransi umum. Ini bergerak dalam menanggulangi risiko keuangan sebagai akibat kerugian peril yang menimpa barang-barang atau kepentingan yang dipertanggungkan. Contohnya seperti PT Asuransi Purna Arta Nugraha, PT Asuransi Bumi Putra Muda, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Bintang, dan lainnya yang sejenis.
Lalu selanjutnya ada reasuransi. Ini menanggung risiko dari perusahaan asuransi, contohnya seperti PT Tugu RE dan PT Askarindo dan lainnya yang sejenis. Lalu yang terakhir ada asuransi sosial. Ini membantu masyarakat yang kurang mampu yang diselenggarakan oleh negara, contohnya seperti BPJS dan PT Jasara Harja. Lanjut ada bidang-bidang asuransi. Bidang-bidang asuransi ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama asuransi jiwa, ini disebabkan kematian murni. Lalu asuransi sosial, ini membantu masyarakat kurang mampu yang diselenggarakan oleh negara. Lalu asuransi kecelakaan diri, ini semua yang berkaitan dengan eksiden. Lalu asuransi tenaga kerja, ini perlindungan tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada asuransi kesehatan, biaya kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Lalu asuransi kebakaran, ini seperti kebakaran properti contohnya. Lalu ada asuransi kredit, ini kredit untuk nasabah perbankan. Lalu ada asuransi rekayasa seperti MB, CIR, dan EAR. Lalu ada asuransi perusahaan lainnya seperti CIT dan CIS. Lalu yang terakhir ada asuransi tanggung gugat, yaitu profesi dokter dan pengacara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Febri Situmorang. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu praktek asuransi. Risk dan insurable. Persepsi terhadap resiko adalah kita selalu mengambil keputusan terhadap resiko yang meliputi berapa biaya yang timbul. Jika salah dalam mengambil keputusan, seberapa besar resiko itu akan terjadi. Insurable market. Pada umumnya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling bertransaksi. Market asuransi tidak jauh berbeda dengan pasar pada umumnya, dengan gambaran pasar dalam arti yang sebenarnya. Hanya dalam market asuransi bahwa pembeli asuransi biasanya melibatkan perusahaan multinasional yang muncul cabang di berbagai negara, dan begitupun dengan penjualnya yang datang dari berbagai negara. Seperti contoh di Indonesia berdiri sebagai perusahaan asuransi multinasional seperti Allianz dari Jerman dan Prudential dari Inggris, serta yang lainnya. Yang selanjutnya ada kontrak dan agensi. Kontrak merupakan kesepakatan antara beberapa pihak yang sama-sama setuju untuk melakukan tujuan tertentu tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun. Pada dasarnya, kontrak adalah perjanjian tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika salah satu pihak melakukan prestasi ataupun ingkar janji. Insurable interest merupakan hak ilegal yang mengasuransikan yang muncul dari hubungan keuangan yang diakui secara hukum antara tertanggung dengan objek penanggungan. Contohnya, Bapak Randy memiliki sebuah mobil, tetapi yang mengasuransikan mobil tersebut adalah anaknya yang bernama Mustafa. Dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam STNK kendaraan tersebut, kecuali jika sudah dialihkan, maka nama di dalam polis dapat menjadi Randy QQ Mustafa. Yang selanjutnya ada utmost good fine, merupakan tugas positif untuk tertanggung mengungkapkan secara sukarela, sadar, akurat semua fakta material dari risiko yang dijamin oleh pihak penanggung dan tidak ada yang ditutupi walaupun hanya sedikit. Pelanggaran terhadap ini mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Tertanggung harus secara terbuka menyampaikan material kepada penanggung semua hal-hal yang ada pada sumber resiko tersebut, seperti kondisi rumah meliputi tahun berapa mulai dibangun, barang-barang yang ada dalam rumah, kondisi lingkungan rumah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Proximate cause. Ini merupakan beberapa penyebab yang terjadi sebab kerugian. Sulit untuk menentukan mana penyebab yang paling dominan.
mana sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kerugian. Tidak selamanya sebuah objek yang diasuransikan mengalami satu penyebab kerugian, karena suatu ketika bisa saja dua kejadian sekaligus yang mengancam objek tersebut. Contohnya, sebuah rumah tinggal permanen mengalami korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran hebat dan menghanguskan 75% bagian rumah. Selang 5 menit, terjadi gempa bumi sehingga menghancurkan rumah hampir 85%. Yang selanjutnya ada indemnity, merupakan kompensasi keuangan yang diberikan kepada tertanggung atau pemegang polis sehingga menempatkan posisi keuangannya sama seperti sebelum terjadi kerugian. Artinya, tertanggung akan dipulihkan keuangannya dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Pemberian indemnity ini dilakukan dalam 4 cara. Yang pertama ada cash payment, yaitu pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang kedua repair, yaitu dengan memperbaiki bagian yang rusak, dan ini lazim dilakukan dalam asuransi kendaraan. Jika kendaraan mengalami goresan, maka ini akan dilakukan repair sehingga kondisi kendaraan kembali mulus. Yang ketiga ada replacement, yaitu dengan mengganti bagian yang rusak, dan ini lazim diterapkan dalam asuransi kendaraan seperti mengganti kaca yang pecah, kaca spion yang rusak, dan lainnya. Yang terakhir ada reinstatement, yaitu membangun ulang. Ini bisa dilakukan untuk asuransi kebakaran pada rumah tinggal. Jika rumah terbakar, maka pihak asuransi akan membangun kembali. Tetapi hal ini jarang dilakukan karena pihak asuransi dan tertanggung sepakat dengan dibayar dengan uang tunai. Yang terakhir ada premi. Dalam asuransi terdapat penyerahan uang dari tertanggung kepada penanggung sebagai bentuk alih risiko, di mana premi disesuaikan dengan jumlah risiko yang dialihkan. Untuk pembayaran premi disesuaikan tergantung jenis asuransinya, seperti kendaraan, properti, liability, personal accident, kesehatan, surety bond, dan bank garansi. Khusus untuk seperti bond dan bank garansi, preminya harus kas atau tunai dibayarkan pada saat polis terbit menurut Hidayat 2017. Kemudian untuk kendaraan, properti, liability, personal accident, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.